Hai guys, kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Lalu kita ketemu lagi dalam pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan mempelajari tentang partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat. Apa itu partikularisme kelompok dan perbedaan sosial di masyarakat? Yaitu sistem yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, atau juga aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang mementingkan daerah atau kelompoknya atau sukunya, jadi bersifat kesukuan. Partikularisme kelompok dan kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda ini terdapat dalam masyarakat Indonesia yang multikultural dan beraneka ragam. Jadi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beraneka ragam. Tetapi meskipun demikian, berbagai macam etnis yang ada di Indonesia yang berbeda-beda dan juga memeluk agama yang berbeda seperti Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, tapi mereka diberi peluang untuk hidup berdampingan dalam kehidupan sosial. Selain partikularisme kelompok, ada juga partikularisme bagi pemeluk agama, yaitu menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Masing-masing kelompok berupaya mempertahankan dan memelihara agamanya dan kepercayaannya yang dipeluknya. Namun di sisi lain, masyarakat majemuk atau beraneka ragam, khususnya masyarakat Indonesia, masih memberikan kesempatan bagi sebuah proses terjadinya integrasi sosial, politik, budaya, dan ekonomi. Perbedaan dan keberagaman ini juga tidak lepas dari adanya struktur sosial yang ada di masyarakat. Struktur sosial ini mencakup stratifikasi sosial dan diferensi sosial. Jadi kali ini kita akan juga mempelajari apa itu struktur sosial yang mencakup stratifikasi sosial dan diferensiasi sosial. Apa itu struktur sosial? Yaitu sebuah prinsip yang menggambarkan kaitan dari berbagai macam unsur seperti peranata, kedudukan sosial, dan peranan sosial. Kemudian adanya struktur sosial ini juga memungkinkan adanya mobilitas sosial atau perpindahan status sosial. Misalnya orang dari status yang rendah pindah ke status yang lebih tinggi atau disebut dengan social climbing. Atau sebaliknya, dari status sosial tinggi turun menjadi lebih rendah, itu disebut dengan social sinking. Jadi ada dimensi struktur sosial dalam masyarakat, dan ini menyediakan ruang sosial bagi seseorang melakukan mobilitas sosial atau perpindahan status sosial. Nah, dalam struktur sosial ada dua dimensi penting, yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Untuk dimensi vertikal merupakan stratifikasi sosial
kelas sosial, dan strata sosial. Jadi di sini membedakan masyarakat berdasarkan status sosialnya. Sedangkan dimensi horizontal merupakan diferensiasi sosial atau ketidaksamaan sosial. Jadi ini lebih melihat hubungan masyarakat yang berbeda-beda ya, tetapi di sini melihat ketidaksamaan sosial ini sebagai potensi untuk mereka saling menghormati satu sama lain, karena di sini tidak menunjukkan sebuah kelebihan satu sama lain, tetapi menunjukkan kesamaan di mata hukum. Nah, ini yang dimaksud dengan dimensi horizontal atau diferensiasi sosial. Nah, nanti kita akan melihat diferensi sosial itu terkait dengan misalnya suku, agama, ras, dan antar golongan. Masing-masing mereka berbeda, tetapi di mata hukum mereka memiliki kesamaan. Oke, demikian dari pembelajaran kita tentang partikularisme dan perbedaan kelompok masyarakat.